Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas dengan baik dan lancar. Oke anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan tentang hikmah sholat. Jadi setiap hari kita melaksanakan sholat minimal 5 waktu. Dan di sini banyak sekali hikmah yang sebenarnya akan kita dapatkan ketika kita rajin melaksanakan sholat. Salah satu dari hikmah sholat itu antara lain adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu kita laksanakan dengan hikmah, kita akan sering-sering ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, coba bandingkan misalnya orang yang sholat sehari semalam minimal dia 5 kali ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu paling minim ya, belum lagi di luar sholat. Terus kita bandingkan orang yang tidak sholat, berapa kali dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti jauh berbeda. Jadi yang pertama adalah hikmah sholat itu kita akan lebih sering mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, hikmah sholat itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat ini merupakan sarana untuk manusia atau hamba-hamba Allah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena di dalam sholat kita selalu kita ingat Allah. Pertama kita baca Allahu Akbar, itu sudah Allah Maha Besar. Jadi kita merasa diri kita kecil, apa-apa selain Allah itu kecil, tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi ketika kita baca Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan selanjutnya masih banyak sekali ya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hikmah sholat yang ketiga adalah disiplin waktu. Jadi sholat mengajari kita untuk belajar akan disiplin waktu. Misalnya sholat subuh sudah ditentukan waktunya, sholat duhur juga sudah, sholat asar sudah, sholat maghrib sudah, sholat isya juga sudah ditentukan semua waktunya. Sehingga kita belajar bagaimana kita bisa sholat itu dengan tepat waktu, atau paling enggak tidak telat sholat kita. Misalnya sholat duhur, ya kita laksanakan pas saat waktu duhur. Jangan sampai sholat duhur dilaksanakan saat maghrib. Itu kan namanya nggak tepat waktu, nggak disiplin. Atau sholat subuh kita laksanakan sudah hampir zuhur, nah itu juga nggak boleh. Sehingga sholat itu mengajari kita semua agar kita bisa belajar tepat waktu. Yang keempat adalah sholat mengajari kita agar kita hidup bersih, bersih badan dari ujung rambut sampai ujung kaki bersih. Kemudian bersih pakaian, dari apa yang kita kenakan semuanya harus bersih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian bersih juga tempat sholat kita juga harus bersih, sajadahnya harus bersih. Kalau perlu dikasih wangi-wangian, baju kita, tempat sholat kita kasih wangi-wangian semua. Jadi sholat ini mengajari kita untuk hidup bersih. Bayangkan orang-orang yang tidak sholat belum tentu sehari dia mandi 3 kali atau 2 kali.
apalagi berwudu, cuci muka. Beda dengan orang yang sholat. Apalagi kalau orang sholatnya rajin, selain sholat 5 waktu, ada sholat duha dilaksanakan, ada sholat isyraq dilaksanakan, sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir. Berapa kali dia harus berwudu, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima, sholat mengajari kita untuk hidup tertib dan teratur. Nah, ini terutama ketika kita sholat berjamaah. Di dalam sholat berjamaah itu kita harus sholat mengikuti imam. Barisannya pun harus tertib, teratur, lurus, rapat. Tidak boleh menghadap ke segala arah ya. Kalau sholat harus menghadap ke kiblat bersama-sama. Posisi tangan, posisi kaki, kemudian muka kita menghadap kemana, itu harus teratur semua. Itu baru berdiri. Belum lagi gerakan-gerakannya, gerakan ruku, gerakan sujud, gerakan i'tidal, semua harus teratur. Tidak boleh kita bikin gerakan-gerakan sendiri ya. Kemudian rukun-rukun sholat itu juga harus kita laksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Misalnya setelah niat takbiratul ihram, kemudian membaca Fatihah, ruku, i'tidal, sampai sujud. Nggak boleh kita bolak-balik. Misalnya setelah takbiratul ihram langsung ruku, setelah ruku langsung sujud. Nggak boleh bikin-bikin sendiri, harus sesuai dengan aturan yang ada ya. Keenam, sholat mengajari kita untuk bersikap rendah hati. Allah Subhanahu wa ta'ala memandang seseorang ketika dalam sholat itu tidak dipandang derajatnya berdasarkan tahtanya, tidak berdasarkan harta kekayaannya, tidak berdasarkan usianya, tidak berdasarkan ketampanannya, kecantikannya, atau dan lain-lain, tetapi semuanya sama. Misalnya ketika kita berjamaah, pernah sholat berjamaah kan? Oke, pernah ya. Ketika berjamaah, imam membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka yang di belakang semua ikut Allahu Akbar ya. Entah itu orang miskin, orang kaya, orang apa, dia harus membaca Allahu Akbar juga. Kemudian ketika ruku, perhatikan, bayangkan ketika ruku. Ketika ruku, imam menghadapkan mukanya ke bawah, kemudian bagian belakangnya, mohon maaf, ini pantatnya imam menghadap ke kepala orang yang ada di belakang. Ini tidak peduli entah orang yang di belakang kita itu adalah pejabatkah, atau presidenkah, atau apa. Dia tidak boleh merasa dia dihina, tidak boleh merasa apa, karena ini sholat, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau pas kita ruku, pasti sejajar antara kepala, punggung, dan bagian pantat kita, pasti sejajar. Belum lagi ketika kita sujud. Ketika kita sujud, posisi kepala kita letakkan di bawah, di lantai, sedangkan kita mengangkat pantat kita. Betul tidak? Ini mohon maaf Bapak sampaikan seperti ini karena memang seperti ini ya. Itu menandakan bahwa manusia di hadapan Allah tidak boleh menyombongkan diri. Manusia di hadapan Allah itu tidak ada apa-apanya. Manusia hanyalah hamba yang tidak bisa apa-apa kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sholat, itu menunjukkan bahwa diri kita ini lemah. Diri kita ini tidak bisa apa-apa ya. Bahkan hidup mati kita semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati, sesungguhnya sholatku,
wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kita gak boleh sombong, harus bersikap rendah hati. Kemudian selanjutnya, hikmah sholat itu adalah kita hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Loh, kok bisa, Pak? Ya bisa. Ingat, ketika kita sholat, mau selesai sholat, rukun terakhir di situ adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Kita toleh ke kanan. Kemudian Assalamualaikum warahmatullah. Kita toleh ke kiri. Salam itu artinya adalah kita mendoakan keselamatan. Keselamatan untuk diri sendiri, keselamatan untuk orang-orang lain juga. Sehingga dengan sholat kita harus berupaya bagaimana diri kita bisa memberikan contoh untuk menjadi orang yang hidup damai, hidup penuh dengan keselamatan, tidak menebarkan hal-hal yang buruk. Pokoknya hidupnya kita damai dan selamat sentosa. Itu hikmah sholat yang selanjutnya. Hikmah sholat yang selanjutnya yakni hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam sholat kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bacaan-bacaan yang kita baca. Pertama misalnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Misalnya kita sedang sedih, kita ditimpa musibah, kita ditimpa bencana yang membuat hati kita gelisah. Kalau kita hayati makna dalam bacaan sholat itu, Allahu Akbar, ya Allah, aku ini memiliki masalah yang besar, tetapi Engkau lebih besar dari masalah yang sedang aku hadapi. Engkau pasti akan memberikan solusinya. Seperti itu baru Allah bermain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah adalah zat yang memiliki alam semesta ini, yang merajai alam semesta ini. Pasti Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang taat menderita. Kalau kita sedang sedih, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Engkau pasti akan menyayangiku, Engkau pasti akan mengasihiku ya Allah. Semoga aku menjadi orang yang bahagia di dunia dan juga di akhirat. Pasti begitu kalau kita sambil menghayati makna-makna sholat itu. Kalau kita sedang gundah gelisah penuh petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Dan masih banyak lagi ya, hati kita akan menjadi tenang ketika kita menjalankan sholat. Tapi kita harus sambil menghayati makna dari apa yang kita ucapkan. Hikmah sholat yang selanjutnya yakni adalah membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Nah, ini dikhususkan ketika kita sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu akan membina rasa kebersamaan, rasa persatuan, dan persaudaraan. Contohnya seperti yang Bapak ucapkan tadi ya, sholat berjamaah itu harus dilakukan bersama-sama ya. Tidak boleh misalnya sang imam sedang ruku, makmumnya sujud, tidak boleh, itu nggak ada kebersamaan namanya. Atau misalnya
sang imam sedang membaca Fatihah, yang makmumnya dia membaca Al-Baqarah nyaring-nyaring juga. Tidak bisa seperti itu. Atau imamnya belum takbiratul ihram, makmumnya sudah takbiratul ihram. Tidak boleh mendahului seperti itu, ya. Jadi di sini membina persatuan dan persatuan. Contohnya lagi, misalnya sholat berjamaah itu harus barisannya lurus, rapi, rapat. Ada satu yang tidak mau lurus, ada satu dia hadapnya serong ke kanan, ada lagi satu hadapnya serong ke kiri, ada satu lagi yang menghadap ke timur, satu menghadap ke barat. Tabrakan jadinya kalau rukuk nanti, ya. Jadi sholat di sini adalah membina persatuan, persaudaraan, dan melatih kita untuk kompak. Seperti itu. Nah, hikmah sholat yang selanjutnya adalah menjaga diri dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Anak-anak sekalian, untuk bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar ini, kita memang harus benar-benar menghayati makna dari sholat yang kita lakukan. Tidak hanya makna dari yang kita ucapkan, tetapi gerakan-gerakan kita pun juga. Misalnya ketika sholat, mata kita tidak boleh memandang ke sembarang arah. Maka di luar sholat pun mata kita juga harus kita jaga. Gak boleh ada orang lewat kita pelototin, ya. Gak boleh kita melihat sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru mata. Mulut kita, ketika kita sholat, yang kita ucapkan adalah kata-kata yang baik, kalimah-kalimah thayyibah, ayat-ayat Al-Quran. Ketika kita sholat itu, ketika di luar sholat pun kita juga harus bisa menjaga mulut kita. Kita tidak boleh berkata-kata yang kotor, apalagi berkata-kata kotor dan juga menyakiti hati orang lain. Itu ketika kita di luar sholat. Ketika kita di dalam sholat, kita tidak boleh melakukan gerakan-gerakan sendiri. Maka di luar sholat pun kita juga harus berusaha bagaimana kita bisa tenang, tidak membuat aturan-aturan sendiri yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Kemudian di dalam sholat kita dilatih untuk tertib. Maka di luar sholat pun kita juga harus berusaha tertib dengan aturan-aturan yang ada. Di dalam sholat kita dilatih tepat waktu. Di luar sholat kita juga harus tepat waktu. Di dalam sholat kita dilatih untuk rendah hati. Di luar sholat pun kita harus berusaha untuk rendah hati, tidak menyombongkan diri. Tidak boleh sombong, tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh menyakiti diri sendiri. Tapi di dalam sholat kita harus selalu mengingat kepada Allah. Di luar sholat pun kita juga harus berlatih untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang keji, yang mungkar, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kita dijadikan umat yang rajin sholat, bisa mengamalkan sholat baik di dalam sholat maupun di luar sholat, sehingga kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.